أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maka ingat, salah satu penyebab perceraian itu adalah, siapa yang nulis pertanyaan ini? Masya Allah, dari belakang. Nah, kebodohan. Oleh karena itu kewajiban pertama adalah berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Suatu hari Nabi SAW ketika mengunjungi rumahnya, atau ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW konsultasi. Setelah selesai konsultasi, Nabi mengatakan kepada wanita ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am. Perempuan ini mengatakan, iya, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma ajiztu. Rasul, aku tidak pernah mensia-siakan dia. Aku selalu melayani dia kecuali yang aku nggak mampu. Lalu apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Nih, Nabi SAW kasih ilmu kepada perempuan ini. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau neraka. Ilmu diberikan oleh Nabi SAW, sehingga wanita ini jadi tahu, jangan main-main engkau. Suami ini jadi penentu engkau masuk surga atau masuk neraka. Apabila engkau melaksanakan kewajibanmu sebagai istri, memberikan hak-hak suamimu, insya Allah engkau akan masuk neraka. Tapi itu yang pertama. Penyebab yang kedua adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Ilmu punya, tapi kurang diamalkan. Jamaah, azan jam berapa? Belum masuk kan? Hah? Belum, jam berapa azan? Tidak ada yang tahu. Masya Allah. Ya kalau dengar azan berarti waktu sholat, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Berkaitan dengan dha'ful iman, iman yang lemah ini, kadangkala ada orang lulusan pesantren, hafal Quran, oh jangan ditanya. Kalau ilmu jangan ditanya. Tapi masalahnya di pengamalan ilmu itu. Karena ada orang yang secara ilmu sudah mumpuni, tapi terkadang dalam pengamalannya kurang. Sehingga ini menyebabkan terjadinya perceraian juga. Menikah dengan wanita lulusan pesantren, santriwati, Masya Allah, lulus hafal Alfiyah Ibn Malik, Masya Allah, lulus hafal Quran 10 juz umpamanya. Secara keilmuan bagus, tapi ternyata dia tidak pandai melayani suaminya. Kalau hadis-hadis dia hafal, bahkan kalau ribut sama suaminya, istrinya langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ana lihat engkau baik sama sahib-sahibku, engkau baik sama tetanggamu, tapi sama aku kau gak baik. Ini repot. Mun endi bini pinter ini jamaah. Dha'ful iman, tapi keimanan yang lemah. Kadang-kala sebaliknya. Ada seorang yang mengatakan, Ustadz, ana punya suami Ustadz. Ustadz suami ana Ustadz. Kalau ceramah jangan ditanya. Sebagian yang hadir meneteskan air mata Ustadz.
Tapi aneh kalau lihat dia di rumah Ustaz, naudzubillah min dzalik, ya Allah, kok ada orang kayak gini. Artinya di luar Masya Allah, tapi dha'ful iman. Maka jamaah, Hasan al-Basri ketika ditanya dengan siapa menikahkan putrinya, ditanya ada orang konsultasi dengan siapa aku menikahkan putriku, apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Orang yang bertakwa tuh kalau dia cinta sama istrinya, dia akan muliakan istrinya. Tapi kalau dia nggak suka sama istrinya, dia tidak akan menzalimin istrinya, karena dia takut sama Allah. Maka berkaitan dengan dha'ful iman ini jamaah, akhlak menjadi salah satu indikator kuatnya iman. Akhlak menjadi salah satu indikator kuatnya iman seseorang. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik perilakunya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang paling banyak hafalan hadisnya, bukan yang paling panjang jenggotnya. Enggak. Orang berpikir, munjemun lanceng ini imannya kayaknya kuat. Tidak ada jemaah. Tapi yang menjadi indikator orang itu imannya kuat adalah akhlak. Akhlak. Maka tolong perhatikan hal ini. Jadi kalau kita lihat rumah ini sudah mulai nggak benar, berarti keimanan dua-duanya mungkin perlu diperbaiki. Mungkin nggak pernah sholat malam lagi. Kadang-kala suaminya sebelum nikah, Masya Allah, jangan ditanya puasa Senin Kemis, selalu dia jaga. Sholat malam dia lakukan. Setelah menikah habis semuanya. Kenapa? Mau puasa sunnah, kata istrinya, nggak usah lah bang. Diturutin istrinya. Mau sholat malam, dipegangin sarungnya sama Harim. Tak teti sudah semua. Maka ingat, itu penting. Tatkala rumah tangga kacau, perbaiki hubungan sama Allah. Kuatkan imannya supaya Allah memperbaikinya. Dosa menjadi salah satu penyebab terjadinya percekcokan dalam rumah tangga. Orang-orang yang berbuat dosa di luar rumah atau istri yang berbuat dosa di dalam rumah, suaminya nggak tahu, sampai rumah itu akan ada jarak. Kok rasanya nggak enak sama istri? Istri juga nggak enak sama suaminya. Apa penyebabnya? Dosa. Baik. Yang ketiga, yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah su'ut tasarruf. Sikap yang kurang baik. Jemaah, mau tidak mau, dua sejoli, dua pasangan, dua manusia yang mereka tidak saling mengenal, yang mereka terlahirkan dari rahim yang berbeda, kemudian masuk ke satu rumah, akan terjadi gesekan di antara keduanya. Itu hal yang wajar, itu biasa. Kadangkala istri nggak tahu dengan kesukaan suaminya. Ada lelaki-lelaki yang paling gak suka sama ikan asin. Istrinya Masya Allah seneng sama ikan asin. Dia gorengkan ikan asin, dia berikan kepada suaminya. Bang, ini zen bang. Akhirnya suami keluar beli makanan di warung, makan sendiri. Seharusnya tidak seperti itu.
Maka diperlukan hikmah dalam menyikapi semua peristiwa yang terjadi dalam rumah. Bagi para wanita, suaminya pulang malam, ditunggu di depan pintu sama istrinya. Sambil dia sudah siapkan semua kata-kata yang mau disampaikan kepada rijalnya. Pas buka pintu, tunggu dulu sana, jangan masuk. Mau ribut? Jangan, ini suami perlu dikasih tahu. Jadi usahakan para wanita yang nasihat anak kepada para wanita semuanya, kalau suaminya pulang ke rumah, mau tepat waktu, mau tidak tepat waktu, jangan ditanya dari mana. Pertanyaan dari mana itu dihapus sudah, nggak ada lagi dari mana. Bapak-bapak suka kalau ditanya sama istrinya dari mana. Sudah apeloan, datang dari mana situ. Jangan, diganti pertanyaannya apa? Mau apa? Suaminya datang tanya, mau apa bang? Mau yang panas apa yang dingin? Allah. Itu suami kalau kayak gini, Masya Allah, dikunci langsung ke kamar. Sudah bismillah sudah. Jadi banyak masalah terjadi karena sikap yang kurang baik jamaah menyikapi permasalahan itu. Jadi ada suami yang terus terang ana berjumpa dengan seorang suami dan berjumpa dengan istrinya juga. Ana berjumpa dengan dua orang yang bertikai. Ini dua orang kaya raya, Masya Allah. Kalau ana sebutkan namanya antum tahu. Nama orang ini terkenal. Ana tanya, kenapa bang? Kata dia, Ustaz, anak ini selalu pulang itu nunggu anak-anak tidur, Ustaz. Soalnya kalau anak pulang, anak-anak belum tidur, anak mesti ribut sama istri anak, Ustaz. Anak kesian sama anak-anak anak. Kenapa istri anak akan tanya dari mana, duduk sama siapa, ngomong apa, makan apa? Ya Allah Ustaz, anak habis kerjaan capek, ingin di rumah, ada yang pijetin anak, ada yang mendoakan anak, sampai rumah anak kayak masuk di penyidikan polisi. Ustaz. 23 pertanyaan selama 1 jam. Banyak. Akhirnya anak milih pulang nunggu anak-anak tidur. Akhirnya anak tanya sama istrinya, apa benar seperti itu? Iya Ustaz, soalnya dia pulangnya malam terus. Oh ini panas pacet ini jangan. Ya akhirnya anak sampaikan ada hal-hal yang bagaimana istri menciptakan suasana yang romantis dalam rumah. Sehingga suami itu kalau makan di warung, makan rawon di warung, aduh cia. Enakan punya istri anak. Gimana itu bisa terjadi? Ketika pulang kerja diajak sahibnya, ayo makan di warung ini, biasanya mereka kuliner, dia mengatakan, lah, kenapa? Ada yang nunggu ana di depan pintu rumah ana. Subhanallah. Jadi suami ketika selesai kerja yang ada di benak dia kepingin pulang. Tapi berapa banyak suami yang pulang kerja ribut sama istrinya, mandi, ba'dal maghrib keluar lagi. Majlis di tempat sohibnya, ngobrol, nunggu istrinya tidur. Baru dia bisa tidur. Maka tolong sikapi dengan yang baik. Perempuan punya kekurangan, ini buat para lelaki. Engkau menikahin wanita yang banyak kekurangannya. Yang hari-hari akan menyikap, oh ternyata istriku seperti ini, istriku seperti ini. Iya, bagaimana menyikapinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'min. Seorang lelaki yang beriman, seorang suami yang beriman, enggak boleh dia membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang baik buat dia? Maka diperintahkan untuk melihat kepada sisi positif istrinya, bukan melihat kepada yang negatif.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم